Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum oleh Desi Nurlatifah SPD dari SDN Citembong. Kecakapan hidup abad 21 adalah yang pertama itu kecakapan belajar dan berinovasi, kedua kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja sama dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi siswa yang dikembangkan harus mencangkup untuk kehidupan abad 21, juga sesuai dengan pelajar Pancasila, yang mana asesmen nasional ini akan memuat asesmen kompetensi minimal atau AKM, juga survei karakter dan survei lingkungan belajar. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kedua kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian, asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Selain itu, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, sehingga manfaat asesmen nasional adalah yang pertama itu potret kualitas pembelajaran itu nanti diperlihatkan di sekolah atau di daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah ke daerah. Dan yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian, kriteria peserta asesmen nasional ini yang pertama dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid dilibatkan. Pemilihan sampelnya dilakukan secara acak, diambil dari kelas 5, kelas 8 atau kelas 2 SMP, kelas 11 atau kelas 2 SMA atau SMK. Setiap peserta itu mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk lebih lanjut, asesmen nasional ini nantinya ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk AKM sendiri nantinya ada asesmen literasi membaca dan numerasi. Untuk asesmen literasi membaca yang pertama, siswa nanti ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan juga merefleksi. Sedangkan untuk asesmen numerasi yang pertama itu ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Sedangkan untuk petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional itu yang tadi ya, peserta AKM-nya yang pertama seluruh satuan pendidikan, tidak melibatkan semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Nah, untuk petunjuk dan tekniknya itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa ya. Untuk jadwal pelaksanaannya dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama ada tes literasi dan survei karakter, sedangkan hari kedua ada tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk bentuk soalnya sendiri itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda.
Nah, kelompoknya yang pertama ada perlu interferensi khusus, kelompok kedua dasar, kelompok ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Nah, detail tingkat kompetensinya ada di pinggirnya ya. Untuk yang perlu intervensi khusus itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan yang dasar, siswa sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sedangkan untuk yang kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Sedangkan yang kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks dan lain sebagainya. Nah, untuk hasil AKM numerasi juga sama, hasilnya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama itu perlu intervensi khusus, kelompok 2 dasar, yang ketiga cakap, dan yang keempat mahir. Nah, untuk yang perlu intervensi khusus itu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas ya. Untuk yang kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelompok cakap, itu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan untuk kelompok mahir, murid sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta menurutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.